dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa sedih yang keempat, Tuhan Yesus manggul salibnya ke puncak Kalvari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa sedih yang kelima, Tuhan Yesus wafat disalib. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Kita lanjutkan litani Santa Perawan Maria. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, Santa Maria, Santa Bunda Allah, Santa Perawan termulia, Bunda Kristus, Bunda Gereja, Bunda Rahmat Ilahi, Bunda yang tersuci, Bunda yang termurni, Bunda yang tetap perawan, Bunda yang tak bercela, Bunda yang patut dicintai, Bunda yang patut dikagumi, Bunda penasehat yang baik, Bunda pencipta, Bunda penebus, perawan yang amat bijaksana, perawannya harus dihormati, perawannya harus dipuji, perawan yang berkuasa, perawan yang murah hati, perawan yang setia, cermin kekudusan, tata kebijaksanaan, pohon sukacita kami, bejana rohani, bejana yang patut dihormati, bejana kebaktian yang utama, bunga mawar yang gaib, benteng Daud, benteng Gading, rumah kencana, tabut perjanjian, pintu surga, bintang timur, keselamatan orang sakit, perlindungan orang berdosa, penghibur orang berduka cita, pertolongan orang Kristen, Ratu para malaikat, Ratu para bapa bangsa, Ratu para nabi, Ratu para rasul, Ratu para saksi iman, Ratu para pengaku iman, Ratu para perawan, Ratu para orang kudus, Ratu yang dikandung tanpa dosa, Ratu yang diangkat ke surga, Ratu Rosario yang amat suci, Ratu pencinta damai, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, Haleluya. Marilah berdoa, ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal karena doa Santa Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, penuhilah kami dengan semangat iman yang merasul, mewartakan di tengah-tengah masyarakat kami, dan sudilah Engkau menunjukkan dirimu sebagai Bapa semua orang. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan telah mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari, beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Antioquia, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Sebelumnya, mereka yang mengikuti Kristus, para rasul, mendapatkan sebutan berbagai macam hal. Tetapi kemudian ketika setelah penganiayaan dan kemudian para murid tersebar ke berbagai tempat, perkumpulan-perkumpulan itu dan apa yang kemudian mereka tunjukkan, mereka kemudian disebut Kristen, kelompok murid yang percaya kepada Kristus, mengambil nama dari Kristus yang terurapi. Sebutan itu bukan hanya sekedar menunjukkan identitas sebuah kelompok, tetapi sekaligus juga sebagai sebuah tanda bahwa apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan sungguh pantas untuk disebut sebagai kelompok Kristen
yang mengambil nama dari Kristus sendiri. Menjadi sebuah permenungan bagi kita semua. Kita pun juga mengambil nama yang sama dalam diri kita masing-masing. Kita pun juga diurapi, dibaptis, mendapatkan nama Santo Santa yang menjadi pelindung kita. Dan kemudian di dalam peribadatan, di dalam apa yang kita tunjukkan di dalam kehidupan bersama, kita pun juga mengakui kita adalah orang Katolik, pengikut Kristus. Lalu apakah sebutan yang kita sandang, nama yang kita miliki, sungguh-sungguh kemudian tidak hanya sekedar sebagai sebuah pengakuan, tetapi menjadi sebuah tanda yang nyata apa yang kita tunjukkan, yang kita hadirkan di dalam perjumpaan dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil pun Kristus juga menunjukkan yang sama ketika orang-orang Yahudi bertanya kepadanya karena merasa keraguan tentang diri Kristus sendiri. Dan Kristus secara jelas dan tegas juga menunjukkan, aku telah mengatakannya kepadaku, dan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itulah yang juga menunjukkan siapakah aku. Sebuah tanda, sebuah sabda yang hendaknya kemudian menjadi sebuah pegangan kita. Kita pun juga memiliki nama Kristen, nama Santo Santa, nama baptis, dan semua pengakuan yang ada menjadi sebuah identitas, menjadi tanda pengenal. Tetapi apakah kemudian tanda pengenal ini bisa kita hadirkan, bisa kita tunjukkan, dan akhirnya juga menjadi sebuah kepastian bagi mereka yang berjumpa dengan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bukan hanya karena perkataan yang kita sampaikan, tetapi lebih-lebih melalui perjumpaan, melalui pergaulan, melalui sikap dan perilaku kehidupan kita. Melalui perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengan Kristus dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk menghadirkan Kristus melalui tanda dan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.